30 tahun yang lalu saya dipanggil untuk bisa melayani orang miskin. Karena pada waktu itu saya melihat betapa miskinnya mereka-mereka yang tidak memiliki rumah, yang tinggal di daerah-daerah kumuh seperti di kolong jembatan, di pinggir rel kereta api, di pinggir sungai, di atas tumpukan-tumpukan sampah. Saya terpanggil untuk mereka, sebab saya melihat bahwa mereka itu berharga di mata Tuhan. Dan kalau saya mengasihi Tuhan, saya juga harus mengasihi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan waktu saya mulai pelayanan itu dimulai dengan seorang pengemis, saya tidak pernah pikirkan bahwa pengalaman itu akan berdampak secara nasional dan internasional seperti yang kami alami saat ini. Oleh sebab itu tahun 91 kami mulai mendirikan Yayasan Pondok Kasih. Kenapa kami sebut Yayasan Pondok Kasih? Sebab kami ingin melayani berdasarkan kasih kami kepada Tuhan dan kasih kami kepada sesama manusia. Itu kami memulai, itu kami tidak pernah membayangkan bahwa pelayanan ini akhirnya dapat menjembatani dua kesenjangan yang menimbulkan banyak masalah, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, yaitu kesenjangan sosial, kesenjangan antara kaya dan miskin, dan kesenjangan ideologi, kesenjangan antar agama dan antar etnis. Kesenjangan ini bisa menyebabkan banyak masalah, tapi kami menemukan bahwa melalui melayani orang miskin bersama-sama, kedua kesenjangan ini dapat teratasi. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari fondasi-fondasi yang akan terus kita perkuat di hari-hari kemudian. Terima kasih kepada Bu Hana dan seluruh tim panitia HKSN yang telah melakukan penapakan layanan sosial di berbagai tempat. Kami mempunyai 3 divisi. Yang pertama yaitu divisi sosial kemanusiaan, di mana kami menyediakan tempat untuk bernaung bagi anak-anak yang tertolak atau anak-anak yang rencana diaborsi oleh orang tuanya karena tidak dikehendaki. Kami menyediakan tempat untuk mereka, sebab mereka berharga bagi kami. Kami juga menyediakan tempat bernaung untuk para wanula yang tertolak, yang diabaikan. Dan mempunyai rumah singgah bagi pekerja-pekerja seks yang ada di kuburan-kuburan. Yaitu kami melakukan pendampingan-pendampingan, pelatihan-pelatihan, sehingga mereka berubah keluar dari pekerjaan mereka dan juga mereka mendapat pekerjaan yang layak. Departemen Pendidikan adalah salah satu departemen yang ada di Divisi Sosial Humanitarian di Yayasan Pondok Kasih. Mengapa Departemen Pendidikan ini ada? Karena kami melihat betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak yang masih banyak belum bisa mendapatkan akses pendidikan. Di Departemen Pendidikan sendiri ada beberapa program yang kami jalankan. Antara lain adalah program Mobil Pintar, di mana program ini adalah program mengajari anak-anak lewat perpustakaan, memberikan mereka akses untuk mendapatkan layanan untuk membaca buku secara cuma-cuma, belajar komputer, karakter. Kemudian ada lagi program kami PAUD, membimbing anak-anak ini di usia prasekolah, mereka mendapatkan pendidikan dasar, mempersiapkan mereka untuk masuk ke pendidikan formal. Program kami yang lain yang ada di Departemen Pendidikan adalah program pemberian beasiswa yang kami sebut program sponsorship. Kami memberikan bantuan dana kepada mereka yang sangat-sangat membutuhkan, kepada anak-anak, sehingga anak-anak ini dapat melanjutkan, meneruskan sekolah mereka. Community Health mempunyai 4 proyek, yaitu yang pertama adalah klinik gayungan, yang kedua Mother Care Program, yang ketiga Nutrition Program, yang keempat
pelatihan kader kesehatan. Ini adalah suatu kesempatan bagi saya yang saya anggap saya sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan bisa menempatkan saya di Pondok Kasih, mengenal orang-orang yang memerlukan pertolongan, khususnya di bidang kesehatan. Kami juga ingin memberdayakan mereka, oleh sebab itu kami mengembangkan pemberdayaan komunitas dengan memberikan mereka bermacam-macam pelatihan keterampilan sehingga nantinya mereka bisa mandiri untuk menghidupi diri mereka sendiri. Program-program yang kami lakukan di masyarakat untuk pendampingan, salah satunya adalah program pertanian yang kami sebut dengan program Urban Farming Project. Yang kami lakukan adalah bagaimana melatih mereka untuk mengenal pertanian yang sifatnya sederhana tetapi jelas. Ada juga beberapa program lain di departemen kami, yaitu skill training, yaitu jahit, dan juga pendampingan masyarakat di Madura untuk pembuatan agel atau tas dari kerajinan tangan. Nah, itu yang kami lakukan di samping barbershop yang baru kami buka beberapa waktu lalu, kami sebut Bro Style, karena program itu ternyata cukup menarik minat anak muda. Pada saat kami dari berbagai-bagai agama dan suku memperhatikan yang kecil, di situ terjadi satu kesatuan. Sebab kami tidak lagi melihat perbedaan, karena kita melihat satu arah yang sama, goal yang sama, mengangkat yang kecil supaya bisa menjadi berharga. Kami menyadari kegiatan sebanyak ini tidak mungkin kami bisa lakukan sendiri. Oleh sebab itu kami mempunyai divisi yang kedua, yaitu relational, itu divisi kemitraan atau partnership, di mana kami mengajak atau kami ingin bekerja sama dengan pertama-tama pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Saat ini kegiatan pernikahan massal ini sudah kami laksanakan bersama-sama dengan Kementerian Sosial, Kemensos, di berbagai provinsi. Saya sudah dapat KTP. Terima kasih, sekarang saya sudah punya surat nikah dan bisa menyekolahkan anak-anak saya. Anak saya sudah dapat sekolah. Ia juga menggagas kegiatan nikah massal gratis bagi keluarga yang tidak mampu, agar keluarga dan anak-anak bisa hidup layak dan memiliki masa depan yang lebih baik. Dengan bangga saya sampaikan Kick Andy Hero Lifetime Achievement 2016 kepada Ibu Hana Amalia dari Surabaya. Kedamaian dan ketentraman dicapai, maka barulah kesejahteraan itu bisa dicapai. Di Yayasan Pondok Kasih ini mulai membangun kerukunan itu, persatuan itu, dengan jalan kita mengadakan silaturahmi antar tokoh dan umat beragama. Membangun kebinekaan dan kebersamaan mulai dari tahun awal 2000 hingga sekarang. Perjalanan kami di Yayasan Pondok Kasih yaitu mendatangi dari satu pesantren ke pesantren yang miskin yang lainnya, mengadakan dialog-dialog lintas agama dan juga rekonsiliasi di daerah konflik, baik itu di Ambon, Poso, dan tempat-tempat yang lainnya, mengumpulkan para kiai, para pendeta agar menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila. Jadi melalui interfaith ini sebenarnya yang mau dicari adalah titik temu dari setiap agama-agama di Indonesia yang menjadi investasi bersama untuk membangun kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Yang ketiga, kami mempunyai wadah Festival Pemuda untuk mengumpulkan pemuda-pemuda yang memiliki potensi dan memiliki visi untuk bagaimana mereka mengembangkan potensi yang ada di wilayah mereka masing-masing melalui wadah Festival Pemuda. Festival Pemuda 2019 adalah gerakan yang kami bangun sebagai wadah untuk pemberdayaan pemuda Indonesia dengan mengusung tema merajut kebinekaan untuk perdamaian, persatuan, dan kesejahteraan. Kami berharap gerakan ini mampu memberikan kontribusi dalam membangun peradaban bangsa. Dan kami mempunyai pembinaan mental spiritual di mana kami melatih mereka untuk mempunyai sifat-sifat yang baik, dan untuk itu kami membina baik kaum dewasa, ibu dan anak, pemuda-pemuda, anak-anak, dan juga narapidana yang berada di penjara-penjara. Demikianlah apa yang kami lakukan dengan satu harapan bahwa kami bisa ikut berpartisipasi untuk membangun dan mengusahakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia di NKRI yang kita cintai. Kami bangga, kami orang Indonesia, kami bangga. Kami Indonesia memiliki dasar negara yang luar biasa, yang sangat kuat, yaitu Pancasila. Sebab Pancasila meliputi segala aspek dalam kehidupan. Kerohanian, hubungan kita dengan Tuhan, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, hubungan kita dengan sesama, dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab, dan jika kita berhubungan baik dengan Tuhan dan sesama, kita pasti bisa bersatu, persatuan Indonesia. Dan jika kita bersatu, maka bersama-sama kita bisa mencapai tujuan dari bangsa kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Damailah negeriku, damai dengan Tuhan dan damai dengan sesama, bersatulah bangsaku. Mari kita bersatu tanpa melihat perbedaan, sehingga kita bisa mencapai yang ketiga, sejahteralah masyarakatku.